warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Fadlatunisa dengan NIM E1S124-004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem operasi, mulai dari pengertian, fungsi, klasifikasi, hingga contoh serta analisis kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris disebut operating system atau disingkat dengan OS, merupakan perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas dalam komputer atau perangkat digital lainnya. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, serta mengelola sumber daya seperti prosesor, memori penyimpanan, dan perangkat input-output. Tanpa keberadaan sistem operasi, perangkat keras tidak akan berfungsi secara optimal. Fungsi utama sistem operasi. Secara umum, sistem operasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, manajemen perangkat keras, yakni mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat lainnya agar bekerja secara efisien. Yang kedua, menjalankan aplikasi, di mana OS menyediakan platform agar perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik. Yang ketiga, ada antarmuka pengguna. Yang ketiga ada antarmuka pengguna, yaitu berbasis grafis atau graphical user interface maupun perintah teks atau CLI, atau yang lebih dikenal dengan command line interface untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keempat ada manajemen file dan data yang mencakup pengaturan, penyimpanan, pengambilan, serta pengelolaan file secara sistematis. Yang keempat ada jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang berdasarkan antarmuka pengguna, sistem operasi dibedakan menjadi dua. Ada graphical user interface atau GUI yang menggunakan elemen visual seperti icon dan menu. Contohnya itu Windows, Mac OS, dan Android. Kemudian ada CLI atau command line interface, yaitu menggunakan perintah teks manual. Contohnya itu ada Linux Terminal, MS-DOS, yang umumnya digunakan oleh administrator sistem atau pengembang. Kemudian jenis sistem operasi berdasarkan perangkat. Berdasarkan jenis perangkat, sistem operasi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada desktop OS yang digunakan pada komputer pribadi dan laptop. Contohnya itu ada Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian ada mobile OS, digunakan pada smartphone dan tabel. Contohnya itu ada Android dan iOS. Kemudian ada server OS yang digunakan untuk mengelola server dan jaringan. Contohnya itu ada Windows Server dan Ubuntu Server. Kemudian jenis OS berdasarkan cara kerja. Berdasarkan cara kerja, sistem operasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, single user versus multi user, yaitu menunjukkan apakah
Sistem operasi mendukung satu atau banyak pengguna secara bersamaan. Yang kedua ada single tasking versus multitasking, yaitu menentukan kemampuan sistem operasi menjalankan satu atau banyak aplikasi sekaligus. Kemudian ada distributed OS, yaitu mengelola sejumlah komputer terpisah seolah-olah merupakan satu sistem terpadu. Selanjutnya ada real-time OS, yaitu memberikan respon secara instan yang biasanya digunakan dalam sistem kendali industri atau alat medis. Kemudian contoh sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows. Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Kelebihan dari Windows itu yang pertama antarmuka yang ramah pengguna, yang kedua dukungan luas terhadap software dan perangkat keras. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama dia ini berbayar, yang kedua rentan terhadap serangan virus dan malware sehingga memerlukan perlindungan tambahan. Contoh berikutnya yaitu macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat Mac. Kelebihannya itu yang pertama stabil dan jarang mengalami kerusakan sistem. Yang kedua memiliki keamanan tinggi terhadap virus. Nah, kekurangannya itu hanya tersedia pada perangkat Apple. Kemudian harga perangkat tergolong mahal dan tidak semua software tersedia. Contoh berikutnya ada Linux Ubuntu. Linux, khususnya distribusi Ubuntu, merupakan operasi sistem bersifat open source. Kelebihannya itu yang pertama gratis dan dapat dimodifikasi, kemudian aman, stabil, serta ringan digunakan. Namun kekurangannya yaitu memerlukan pemahaman teknis lebih, kemudian tidak semua software populer kompatibel. Contoh berikutnya ada Android dan iOS. Kelebihan yang pertama untuk Android, dia tersedia pada berbagai perangkat, fleksibel dan open source. Kekurangannya itu fragmentasi, versi dan keamanan yang bergantung pada pengelolaan pengguna. Sedangkan iOS kelebihannya itu stabilitas tinggi, sistem aman dan kualitas aplikasi terjaga. Sedangkan kekurangannya sistemnya tertutup dan hanya tersedia untuk perangkat Apple. Nah, sebagai kesimpulan yaitu sistem operasi adalah komponen dasar dalam perangkat digital yang mengelola perangkat keras, menjalankan perangkat lunak, dan memungkinkan interaksi dengan pengguna. Pemilihan sistem operasi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, jenis perangkat yang digunakan, serta faktor keamanan dan efisiensi. Setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis secara objektif sebelum digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada masukan, saya dengan senang hati menerima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.